Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Istiqomah, NIM 14014173330 akan mempraktekkan peer teaching kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6. Saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk menjadi siswa kelas 2. Langsung saja ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu. Ini siapa yang tidak masuk atau memang belum masuk? Bu. Oh, oke. Masuk semua. Alhamdulillah ya. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan anak-anak untuk tetap memakai masker ketika keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Nah, sesampainya di rumah, jangan lupa untuk cuci tangan. Untuk cuci tangan. Oke, kemarin Ibu sudah mengajarkan satu materi. Materinya apa ya kemarin? Cara menjaga lingkungan tempat umum. Ya, cara menjaga tempat umum agar tetap sehat. Oke, kali ini kita akan belajar materi baru. Sebentar, Ibu akan membuka PowerPoint. Nah, gimana, sudah muncul atau belum? Sudah. Masih loading, Bu. Sudah. Benar. Sudah. Bentar, Ibu buka dari awal. Ya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan belajar rukun dalam keberagaman atau bersatu dalam keberagaman. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai pola susunan bangun ruang. Jadi, pada pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat melaporkan hasil pengamatan cara menjaga kesehatan lingkungan yang telah ditulis. Yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi akibat apabila tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kelima, anak-anak diharapkan dapat menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, yang keenam, anak-anak juga diharapkan untuk memprediksi bangun ruang pada urutan berikutnya sesuai dengan pola. Yang terakhir, anak-anak diharapkan bisa mendesain atau menggambar pola susunan bangun ruang. Oke, di sini Ibu punya dua gambar. Gambar yang pertama tentang apa? Ya, anak yang sedang memberi makan ayam. Yang kedua, gambar kedua itu gambar apa? Menyiram bunga. Ya, betul. Selanjutnya ada gambar 3. Gambar tentang apa? Gotong royong. Ya, betul. Kerja bakti. Ya, kerja bakti, betul. Gambar yang keempat. Membuang sampah. Ya, betul. Buang sampah. Pada tempat. Ya, pada tempatnya. Jadi, dari 4 gambar ini merupakan cara menjaga kesehatan lingkungan di sekitar rumah.
Ya, tadi ada memberi makan hewan. Memberi makan hewan termasuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar rumah karena hewan termasuk makhluk hidup yang hidup di sekitar kita. Yang kedua juga menyirami tanaman karena tanaman juga termasuk makhluk hidup yang hidup di lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada kerja bakti membersihkan sungai atau selokan karena terkadang masih ada sampah di dalam selokan atau sungai. Kalau tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan bencana alam seperti banjir. Nah, yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Oke, di sini ada penugasan. Jadi, anak-anak itu nanti mengamati lingkungan sekitar. Kemudian, tulis hasil pengamatannya mengenai cara menjaga kesehatan lingkungan di sekitar. Dikumpulkannya pada hari Kamis 10 September pukul 4 melalui WhatsApp ke Ibu. Nah, nanti format penulisannya seperti ini. Dikasih judul, cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Oke, dari penugasan dan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, tadi itu cara menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. Lalu bagaimana ya caranya menjaga kesehatan di lingkungan? Itu gambarnya menceritakan tentang apa? Sedang Bersih-bersih ada kelas. yang menghapus, Ya, betul. ada yang menyapu. Iya, betul. Ada yang sedang menyapu. Jadi, dalam kelas ini mereka bekerja sama atau bersatu dalam keberagaman. Kenapa disebut keberagaman? Karena satu kelas di antara siswa ini, mereka ada yang berbeda agama, suku, budaya, ras, tapi mereka tetap saling tolong-menolong, tidak membedakan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya, manfaat dari bersatu dalam keberagaman. Coba kalau diperhatikan dari gambarnya, manfaatnya kira-kira apa sih? Ayo, manfaat bersatu dalam keberagaman. Ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Selanjutnya, apa lagi? Pekerjaan menjadi ringan. Ya, betul. Pekerjaan menjadi ringan, kemudian hidup rukun dan damai, jadi menambah teman baru, kemudian menumbuhkan sikap toleransi, dan bisa juga meningkatkan rasa keakraban antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tadi manfaat, sekarang akibatnya. Akibat tidak bersatu dalam keberagaman. Tidak tenang. Tidak memiliki teman. Betul sekali. Selanjutnya apa lagi? Tidak tenang. Hidup tidak tenang. Hidupnya tidak tenang, akan sering mengalami pertengkaran karena dia tidak mau menerima perbedaan, kemudian menjadi sulit mendapatkan teman. Kemudian yang terakhir, memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, di sini ada penugasan. Penugasannya, ceritakan pengalamanmu yang berkaitan dengan bersatu dalam keberagaman di sekolah dalam bentuk video. Jadi nanti anak-anak membuat video yang berisikan tentang menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan bersatu dalam keberagaman di sekolah. Misalnya, bekerja sama membersihkan taman sekolah, atau yang kedua bekerja kelompok dengan teman yang berbeda suku, seperti itu. Dikumpulkannya hari Kamis 10 September 2020. Nah, dari penugasan dan materi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Nah, selanjutnya
tadi ada siswa yang menemukan pot bunga pada saat bersih-bersih. Nah, pot bunganya ini membentuk satu bangun ruang. Namanya tabung. Tabung. Ya, pot bunganya berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya pola. Tabungnya ini dapat dibentuk pola tertentu. Nah, pola bangun ruang juga dapat dibentuk pola kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Jadi di sini Ibu punya contoh. Ada pola bangun ruang tabung. Jadi ini polanya tabung kuning, tabung hijau, tabung kuning, tabung hijau, tabung kuning, tabung hijau, dan tabung kuning. Jadi membentuk suatu pola. Pola itu harus sistematis atau selalu sama, tidak berubah. Ini jadi kan tabungnya di sini ada yang horizontal, ada yang tiduran nih tabungnya. Terus sebelahnya lagi tabungnya berdiri. Nah, sebelahnya lagi tabungnya tiduran. Begitu seterusnya. Jadi tidak berubah bentuknya. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Oke, selanjutnya di sini perhatikan pola susunan bangun ruang berikut. Di sini ada pola kubus. Di sini ada pola bangun ruang. Yang pertama di sini ada kubus, ada tabung, ada kubus. Kemudian ada titik-titik. Di sini masih kosong bangun ruangnya. Tabung. Ya, betul, isinya tabung. Oke, sekarang yang nomor 2, jawabannya apa? Kubus. Kubus, iya. Jadi polanya tabung-tabung kubus, tabung-tabung kubus, tabung-tabung. Jadi bentuknya selalu sama. Oke, di sini juga ada penugasan. Penugasannya, anak-anak menggambar pola susunan bangun ruang sesuai dengan kreativitas. Ketentuan yang kedua itu boleh menggunakan 2 atau lebih bangun ruang. Jadi berdasarkan contoh, tadi kan yang nomor 1 itu ada pola, ada kubus, tabung, kubus. Nah itu nanti anak-anak bisa menggambar bangun ruang sesuai dengan pola yang diinginkan anak-anak. Nah, dikumpulkannya kapan? Pada hari Kamis 10 September 2020. Sama seperti tugas yang awal. Nah, dari materi tadi, membuat pola dan penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu, tidak. Sudah jelas. Ya, Baik, sudah. sudah jelas. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jadi anak-anak hari ini tadi sudah belajar apa saja ya? Ada 3 materi. Yang pertama, tadi belajar tentang apa? Lingkungan, kesehatan lingkungan. Ya, betul. Cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, Bangun ruang. ya, membuat pola susunan bangun ruang. Kemudian yang terakhir, Menghargai keberagaman. ya, atau rukun dalam keberagaman. Nah, Ibu sudah membagikan soal di WA Group. Jadi nanti anak-anak bisa mengecek di WA Group dan dikerjakan ya. Iya, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat, rajin belajar meskipun belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.